Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah tentang penyesalan. Kira-kira apa dan bagaimana, nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, di mana koneksi dari dirimu ke dirinya, ataupun energinya bisa vice versa, dirinya yang terkoneksi dengan dirimu dari sisi penyesalan. Wah, penyesalan apa nih ya? Kita lihat. Wow, ternyata penyesalan karena cinta. Dia sebenarnya mau datang kembali ya, tetapi kamu sudah menutup pintu hati. Ini bicara mantan ya. Jadi ada beberapa subscriber bilang, Kak Ica gak usah bicara-bicara mantan. Ya mau bagaimana lagi ya, keluarnya seperti gitu ya, saya baca aja. Kamu gak suka bicara energi mantan, ya sudah skip aja ya. Karena masih banyak orang di luar sana yang mau kepo akan energi mantan ya. Dia ingin datang kembali kepadamu, tetapi kamu sudah menutup pintu hati. Ya, ini ada beberapa yang sudah cerai, ataupun mungkin pisah ranjang dan sudah kembali ke rumah orang tua, tetapi belum resmi cerai negara. Ini energinya paling tinggi mungkin yang sudah berumah tangga ya. Kalau pacaran ya putus gitu. Ya. Menyesal, kenapa? Karena ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya di sini ada orang baru juga, maaf tadi berisik ya. Ya dia menyesal karena belum mengungkapkan cintanya, kamu sudah punya yang lain. Nah, ini ada penyesalan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja di mana kondisimu. Ini pun juga bisa kamu yang suka dia ternyata lambat mengutarakan cinta, dia udah punya pacar ya, atau udah dilamar. Ataupun ya sama ya, ada hal-hal yang mungkin dari komunikasi kalian kurang bagus, ataupun ada beda pemahaman, akhirnya putus ya. Akhirnya berpisah karena ego masing-masing. Dan ya dia merasa bahwa, kalaupun ini di energinya, dia merasa bahwa cintamu itu tulus ya, dimana pada saat dirimu bersamanya tuh seolah-olah kayak macam kamu tuh pengganggu, overprotectivemu tuh terlalu kayak bikin dia nggak nyaman, terus dia terlalu ditekan, ataupun bagaimana dia merasakan seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah rasa kamu takut kehilangan dia, dimana dia akhirnya sadar bahwa orang seperti kamu tuh jarang gitu ya, dimana mungkin kondisinya saat ini dia sudah terkoneksi dengan orang-orang yang akhirnya mengabaikannya, orang-orang yang cinta dia karena uangnya, ataupun tubuhnya, ataupun mungkin kondisinya pada saat dia terjatuh, orang itu pergi, tidak ada ketulusan ya. Cuman kamu yang akhirnya dia sadar bahwa dia salah pun kamu masih bisa memaafkannya. Tetapi kondisinya saat ini betul-betul mungkin sudah sangat-sangat tersakiti, sehingga kamu tidak
memberikan toleransi lagi terhadap dirinya untuk bisa datang kembali masuk dalam hidupmu. Wah, jadi dia menyesal nih ya. Ini lebih ke yang sudah berhubungan ya. Kalau sudah yang tadi belum bisa mengungkapkan cinta ya sebatas itu aja penyesalannya ya. Penyesalan cinta karena tidak bisa mengungkapkan. Tetapi yang kita jabarkan di sini adalah dirinya yang mungkin pernah berhubungan dengan kamu di masa lalu karena energi yang paling tinggi yang saya ambil ya. Jadi orang-orang ini di mana mungkin pacar ataupun mungkin mantan istri, mantan suami menyesal atas apa yang dia lakukan, di mana egonya paling tinggi dan merasa dirinya paling hebat, paling benar dan mencampakkanmu. Ujung-ujungnya dia tercampakkan sekarang. Ya, dia selingkuh dan akhirnya dia diselingkuhi. Ya, sama pasangannya, ataupun mungkin kondisinya dia kemarin itu marah terhadap kamu yang terlalu overprotective. Sekarang dia mendapatkan pasangan yang cuek bebek dan bahkan nggak mau tahu, nggak mau urus ya. Dan akhirnya dia sadar akan cintamu yang mana betul-betul kamu tulus untuknya. Kamu memberikan perhatian untuknya. Kamu memberikan semua yang dia inginkan. Ya, dari perhatian, dari waktu, dari tenaga ya, yang mana sekarang dia dapat pasangan pemalas, pasangan malas cuek, pasangan rebahan mulu ya, nggak asik. Nah ini ya, dimana dia bosan dengan kehidupan dia saat ini ya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Makanya di sini ada adjustment. Dia hanya bisa berdoa, meminta pemaafan, mohon maaf untuk semesta. Dimana ya kalau mau dibilang, semoga kamu bisa memaafkan atas kesalahan dia. Dan ya kalau dibilang juga ya semoga kamu bisa kembali. Ini ada yang mau rujuk ya, tetapi dia merasa bahwa kayaknya dia nggak mau gitu ya, karena apakah dia pantas dengan kondisi buruk? Dia malu, apalagi sudah terlilit hutang saat ini. Ada beberapa seperti gitu, yang kemarin dia banggakan hancur. Dia nggak punya penghasilan, yang mana kemarin dia sombong ya, sampai mungkin mengusirmu, sampai mungkin mencemoohmu, keluargamu dilibatkan ya di apa ya, di cerita-cerita jelek-jelek gitu ya. Nah ini akhirnya apa? Dia sadar bahwa karmanya mulai berjalan pada saat dia lihat sudah sukses saat ini, dimana dia tertusuk karena ya kamu lebih happy tanpanya. Yang mana kemarin dia sombong, akhirnya dia sekarang terjatuh. Kamu yang naik, tapi kamu gak sombong. Akhirnya dia sadar diri. Dia mau datang kembali tapi dia malu. Makanya ada beberapa yang mengirimkan keluarga untuk datang kepadamu, alasan silaturahmi, keluarganya dulu atau ayahnya atau ibunya datang untuk ya setidaknya bagaimana ya, bicara-bicara supaya ya setidaknya ada nggak ya kesempatan-kesempatan gitu. Ataupun mungkin dia datang ke orang tuamu, cerita-cerita dulu sebelum ke kamu, atau cari perhatian dulu, cari muka dulu ke keluargamu, ke adikmu atau ke sahabat-sahabatmu ya, supaya apa? Dibakar-bakar gitu ya. Dibakar-bakar tuh kayak macam dirayu-rayu sahabatmu atau keluargamu untuk rujuk kembali. Ya ayo sudah, nggak apa-apa, dia udah berubah, dia udah baik. Kemarin dia bilang dia menyesal gitu. Jadi seolah-olah kayak penyambung lidah, karena nah itu sisi egoisnya juga, karena dia merasa bahwa apakah saya masih diinginkan. Ujung-ujungnya saya datang, dia tolak, gimana ya, mendingan nggak usah sekalian. Makanya dia pakai perantara dulu. Kalau perantaranya sudah bilang oke, ya berarti dia mau, dia maju. Tapi kalau dia bilang kayaknya dia nggak mau, kamu udah terlalu menyakitinya gitu, ya berarti dia mundur. Karena orang ini takut macam apa, ada trauma dan luka batin, dia takut akan penolakan, sehingga dia untuk maju itu kayak macam apa dibilangnya, maju tuh kayak takut-takut gitu, karena memang koneksi dia nggak punya apa-apa ya. Bahkan mungkin sekarang mobil atau motor yang dia idam-idamkan ya, yang dia bangga-banggakan, yang dia sombong-sombongan, akhirnya mungkin sudah dilelang atau dijual, atau termakan usia, akhirnya rusak. Nah ini ya, dia dililit hutang, nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, sedangkan kamu, semesta mengangkat derajatmu ya. Dia hanya bisa merenung akan hidupnya. Kenapa ya saya seperti gitu? Ada beberapa yang mungkin tidak menafkahi anak ya, anak sudah besar. Dan ini juga bisa dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua, dimana pada saat orang tua anak masih kecil, orang tua nggak
nafkahi, mungkin di nenek dititipkan ya, ataupun mungkin ayahnya pergi dengan yang lain atau ibunya pergi dengan yang lain, kamu bisa menyesuaikan. Anak sudah besar, ujung-ujungnya sakit-sakitan mau minta pengampunan dari anak atau dari istri pada saat sudah sakit-sakitan, atau saat tidak ada yang rawat, atau saat tidak ada uang. Lihat anaknya udah sukses, lihat istrinya, mantan istri atau mantan suami udah sukses. Ini mau datang untuk apa? Untuk dirawat, untuk apa? Untuk dibiayai hidupnya, biaya pengobatannya. Nah, ini ada modusnya minta maaf, padahal sebenarnya itu karena terpaksa, bukan dari hati. Cuman karena dia lihat ada kualitas. Oh, kamu punya sesuatu yang bisa saya dapatkan dari sisi tenaga, waktu, dan duit. Ya minta maaf lah. Ya, ada beberapa seperti gitu. Tetapi ada yang sudah minta maaf, ada juga yang belum minta maaf. Kalau yang belum minta maaf ini egonya masih tinggi, mungkin masih ya belum sakit-sakitan ya. Tapi kalau yang sudah sakit-sakitan ini yang berani minta maaf, karena ya sudah nggak bisa, mau bilang ego mau dipertahankan, tapi dia butuh biaya, dia butuh tenaga, dia butuh waktu untuk orang merawatnya. Tetapi kamu tidak merawatnya, kamu tidak mau. Walaupun mungkin dibilang kamu punya ini bicara tentang bawa-bawa agama ya, kasih, pengampunan dan lain-lain lah. Tapi kamu merasa bahwa iya, saya sudah memaafkan dan saya sudah memberikan saya sudah minta maaf juga kalaupun saya salah kepada Tuhanku. Tapi untuk bersama lagi tidak. Walaupun anak juga sama, ya udah saya kasih kamu uang seadanya yang saya punya. Tapi jangan harap saya mau membantumu secara tenaga. Saya bantu suka-suka saya karena saya mau bantu, bukan karena kamu suruh-suruh. Dulu kamu ada suruh-suruh merawatku, sampai sekarang mau suruh-suruh. Nah, ini ada beberapa seperti itu yang mana mungkin malah dibilang anak durhaka lah, kamu gak peduli. Sedangkan dia sebagai orang tua durhaka tidak sama anak. Nah, ini ada beberapa yang berbicara seperti gitu, yang mana kok begitu sama orang tuanya, kok begini. Padahal ya orang tuanya, lihat dulu orang tuanya bagaimana dulu dengan anaknya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, konflik-konflik yang mana akhirnya penyesalan itu datang setelah nasi sudah jadi bubur, di mana pada saat dia sudah rentah ya. Tetapi saya lihat hidupmu lebih bahagia. Ya, dia melihat hidupmu lebih bahagia tanpanya, sukses tanpanya, lebih percaya diri tanpanya, dan kaya tanpanya. Nah ini, ya, kamu mandiri aja dia sudah drop langsung ya. Apalagi pada saat kamu lihat udah punya mobil, udah punya rumah baru ya. Sedangkan dia gitu-gitu aja, atau bahkan sudah hilang atau dijual atau rusak. Kamu punya pacar baru, kamu punya suami baru ya yang lebih kaya, istri baru yang lebih cantik, lebih muda, lebih seksi, lebih kaya juga. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun mungkin perempuan yang lebih dewasa tapi baik hati, keibuan, bisa mengurus, ketimbang dia yang hanya koar-koar bikin pusing. Dan akhirnya dia menyesali karena dia belum bisa mendapatkan seseorang seperti dirimu, yang mana ya kamu adalah orang yang tulus. Dan akhirnya dia sadar bahwa semesta menjauhkan dirimu dengannya karena dirimu pantas mendapatkan yang lebih baik dari dirinya. Karena dia jahat padamu. Dan akhirnya kamu pantas mendapatkan orang baik, yaitu pasanganmu saat ini. Ataupun orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang penuh cinta. Dimana kamu memberikan cinta yang tulus untuknya seperti dulu. Tetapi dia sia-siakan. Akhirnya apa? Ya, tutuplah sudah cinta-cinta dan dengan dirinya dan kenangan-kenangan dari dirimu ke dirinya, di mana ya sudah tidak ada hati lagi atau mati rasa terhadapnya. Nah, ini dia ada menyesal ya. Apalagi bicara tentang anak ini sudah besar, sudah gede ya, bingung ya, di mana dia mau minta maaf juga bingung ya. Jadi dia diam aja. Dan mungkin sakit-sakit itu karena ya itu pikiran, wah anakku udah besar, saya tidak dimaafkan anakku, istriku, keluarga ya. Jadi banyak penyesalan ya, dimana pada saat dia sudah sakit-sakitan. Dan bahkan mungkin dia menjauhi keluarga, nggak tahu dia pergi kemana. Yang mana akhirnya mungkin sepupunya ya, keluarga inti, menjauhi keluarga inti karena dia tahu bahwa dia dihakimi karena kesalahan dia. Mungkin sepupu atau sahabatnya yang rawat ya, karena kondisi banyak orang selain kamu yang dia sakiti juga. Dan di sini ada koneksi narcissistic personality disorder yang mana hanya mau memanfaatkan orang dari sisi kebaikan, di mana ketulusanmu dianggap kebodohan dan semena-mena. Dan pada saat dia sakit, orang-orang baik itu tidak mau bersamanya lagi, di mana ya sudah cukup kebaikanku dibalas dengan kejahatan. Bukan tidak mempunyai kasih, tetapi
Ya cukuplah, kemarin saya sudah baik sama kamu. Ya, nggak usah lagi mau buat baik atau bagaimana. Jatahmu sudah habis gitu. Kemarin kita sudah berbuat baik kepadamu. Kamu tidak berbuat baik kepadaku, ya sudah. Kita menjaga jarak. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mana sampai saat ini ya jauh dari keluarga. Karena banyak hal yang tidak cocok dan keluarga juga tidak nyaman ya, apalagi mungkin masalah duit, ada yang pinjam duit ke keluarga ya, atau pinjam duit ke kamu ya, belum dibalikin atau menipu ya, mengatasnamakan cinta. Nah ini ya, jadi pada saat dia mau pinjam uang lagi ke kamu, ya kamu nggak kasih. Begitupun keluarganya, karena mereka tahu bahwa dia tuh nggak bisa dipercaya, dia tuh orang tukang bohong gitu. Nah itu sih yang saya lihat untuk kondisi dia saat ini ya, dimana penyesalan atas perbuatannya dan karma yang dia dapatkan saat ini, dimana ketulusanmu akhirnya dia rasakan saat ini, dimana tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate. Dan untuk lebih jelasnya untuk readingan ini, apakah dirinya yang terkoneksi dalam readingan ini dari koneksi inisial dan zodiak, kita lihat. Saya mulai dulu dari inisial, dimana kamu terkoneksi dengan ada huruf B, ada huruf T, ada I, F, Q, R, Z, L, E, O, S, D, A, J, H, W, G, C, V, dan Y. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya kita lihat. Kamu terkoneksi dengan Virgo, ada bintang Libra, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Aries, Taurus, dan Gemini. Dan untuk kota kita lihat, dimana kamu terkoneksi dengan kota dari Indonesia ya, maksudnya di Indonesia, yaitu Kendari ya. Jadi ada beberapa yang bilang kota, kabupaten ini termasuk mewakili kotanya ya. Jadi kalau dia kabupaten A terus kotanya Kendari, ya berarti sudah terwakili dari kotanya ya. Oke, Semarang, nanti baru kita ke negara ya habis ini. Mamuju, Gorontalo, Pekanbaru, Palu, Makassar, Ambon, Sofifi, Bandung, Jakarta, Samarinda, Surabaya, Kupang, Merauke, Mataram, Manokwari, Jayapura, Banjarbaru, Medan, Padang, Yogyakarta, Lampung, Tanjung Pinang, Palangkaraya, Pontianak, Manado, Bengkulu, Jambi, Jayawijaya, Seram, Nabire, dan Denpasar. Oke, semoga resonate. Dan untuk negara ya, ini bisa juga tempat dia bekerja, merantau, belajar, studi, ataupun warga negara di sana, ataupun kamu ketemu di negara tersebut ya. Kita lihat untuk koneksi negara, dimana kamu terkoneksi dengan New Zealand, ada Cina, ada Kanada, ada Amerika, Inggris, India, Singapura, Denmark, Thailand,
Spanyol, Meksiko. Wah, ini kartunya nih miring-miring ya. Meksiko, Australia, ada Jerman, Rusia, Argentina, Prancis, Austria, Korea, Switzerland, Italia, Filipina, Turki, Jepang, Malaysia, dan Belanda. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.